warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi pembelajaran kita untuk kelas 8, masih tetap pada bangun ruang sisi datar. Pada kesempatan ini materinya itu tidak lain adalah bangun datar yang berikutnya setelah prisma, yaitu limas. Dan lebih khusus lagi, pada video ini akan saya tampilkan pembahasan tentang volume dari limas ya. Namun sebelum penjelasan ini saya lanjutkan, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Lakukan protokol kesehatan, kemudian perbanyak olahraga, dan senantiasa tingkatkan imun atau daya tahan kita. Oke ya, kita lanjutkan penjelasan kita. Limas adalah salah satu dari bangun ruang, khusus lagi adalah bangun ruang sisi datar ya. Limas dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah ini yang pertama, ini tidak asing lagi bagi kita semua. Ini adalah foto atau gambar dari piramid, piramid atau piramida yang ada di negara Mesir itu ya. Jadi kebanyakan piramida itu ada di negara Mesir. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini ada tugu, namanya Tugu Pahlawan ya. Jadi yang merupakan limas itu tidak lain adalah bagian atapnya, ini adalah berbentuk limas. Nah kemudian ini gambar apa ini? Oke, biasanya pada satu kejuaraan atau penghargaan itu biasanya diberikan satu cenderamata atau vandal gitu ya. Ini bentuknya juga merupakan limas. Masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkait atau bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan sebagai limas. Nah, lantas limas itu sendiri apa? Ini pengertian dari limas. Nah, perhatikan, limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu bidang alas, di mana bidang alas itu berbentuk segi banyak atau segi n. Nah, segi banyak itu bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Jadi saya ulang, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh satu bidang alas yang berbentuk segi banyak dan beberapa bidang tegak, dan beberapa bidang tegak yang semuanya berbentuk segitiga, dan kesemua segitiga itu ya bertemu pada salah satu titik. Nah, titik itu disebut sebagai titik puncak limas. Ini pengertian dari limas ya, bisa diulang-ulang ini ya. Jadi limas adalah bangun ruang yang dibatasi satu bidang alas yang berbentuk segi banyak, bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain, dan bidang-bidang tegak yang berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Selanjutnya disebut sebagai titik puncak limas. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang dari limas yang ada, jenis-jenis limas dan unsur-unsurnya. Ini satu contoh ya, limas, yaitu limas segitiga ya. Limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga, kita bisa lihat. Nah, perhatikan, nah itu yang garis biru kedip-kedip itu adalah tinggi limas. Ini adalah kalau kita tutupkan, jadi sisi yang ada di depan dari suatu limas itu. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan limas segi 3. Nah, kemudian limas segi 4. Nah, bentuknya seperti ini. Alasnya berbentuk segi
4. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik yang namanya satu titik puncak, ya, titik puncak limas. Kemudian limas segi 5, alasnya berbentuk segi 5. Kemudian segitiganya ada berapa? Mestinya ada 5. Kemudian yang terakhir, ya, ini salah satu saja ini ya, jadi tidak hanya ini saja atau hanya 4 jenis yang saya tampilkan. Limas segi 6. Nah, ini ditampilkan hanya kerangka limasnya saja. Jadi kerangka limasnya seperti ini, kerangka limas segi 6. Ini adalah jenis-jenis limas. Sama dengan prisma, penamaan dari sebuah limas itu sangat tergantung pada bidang alasnya, ya, sangat tergantung pada jenis bidang alasnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, unsur apa saja yang dimiliki oleh limas? Sebenarnya unsur-unsur yang dimiliki limas itu jelas punya sisi, kemudian limas itu punya titik sudut, kemudian limas itu punya rusuk, gitu ya. Kemudian limas itu sebenarnya juga memiliki yang namanya diagonal sisi, tetapi diagonal sisinya itu hanya ada pada alasnya, ada pada bidang alasnya. Nah, kalau kita buat satu rumusan, kita buat satu rangkuman, ya, banyaknya titik sudut limas, ya, segi n itu tidak lain adalah n ditambah 1. Jadi alasnya itu segi n, berarti kalau segi n itu banyak titik sudut ada n. Nah, kemudian kok harus ditambah 1? 1 ini merupakan titik puncak limas. Kemudian banyaknya rusuk segi n itu adalah 2 kalikan n. Nah, ini dicermati. Nah, semuanya berbentuk garis lurus, ya. Jadi rusuk yang ada pada bidang alas itu jumlahnya sama dengan rusuk tegaknya. Kemudian banyaknya sisi limas segi n itu tidak lain adalah 1 ditambah n. 1 itu tidak lain adalah segi n sebagai bidang alasnya. Kemudian n itu tidak lain adalah banyaknya segi 3 yang merupakan sisi tegaknya. Nah, ya, diingat-ingat ini ya. Kemudian yang berikutnya, nah, nah, perhatikan isilah tabel berikut ini yang terkait dengan baik banyaknya rusuk, kemudian banyaknya titik sudut, kemudian juga banyaknya sisi pada beberapa limas, ya, pada beberapa limas. Nah, ini sebagai contohnya, ini ada limas segitiga, berapa banyaknya titik sudut? Ya, ada 4 buah. Tadi masukkan ada ke dalam rumus, atau kalau misalkan kita lihat gambarnya nanti akan tampak jelas. Kemudian banyaknya rusuk ada 6 buah, kemudian banyaknya sisi ada 4 buah. Nah, ini kamu isikan, ya. Ya, untuk segi 4 bagaimana untuk segi 4? Oke. Nah, ini. Nah, banyaknya titik sudut pada prisma segi 4. Nah, bawah ada 4 ditambah dengan 1 titik puncak sehingga ada 5 buah. Kemudian banyaknya rusuk ada 8 buah, kemudian banyaknya sisi ada 5 buah. Nah, kita buat satu kesimpulan nanti. Ya, segi 5 itu ada 6 buah titik sudut, kemudian rusuknya ada 10 buah dan sisinya ada 6 buah. Begitu seterusnya, ya. Nah, kita bisa pahami nanti. Nah, nih. Nah, ternyata kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata banyaknya titik sudut dan juga banyaknya sisi pada sebuah limas itu selalu sama, ya, selalu sama. Yang tidak lain adalah n ditambah 1. Sementara banyaknya rusuk itu tidak lain adalah n dikalikan 2. Kita lanjutkan. Nah, sekarang volume prisma. Bagaimana cara menentukan volume prisma? Kita masuk ke pembahasan inti. Sebelum pembahasan inti permasalahan terkait dengan volume prisma, ya, senantiasa saya memohon kepada kalian anak-anak, ya, jadi mohon
channel ini senantiasa didukung dengan cara like, komen, kemudian subscribe, kemudian share jika ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, walaupun hanya ya, video sederhana seperti ini, penjelasan sederhana ini, kalau ada manfaatnya bisa di-share kepada siapapun, terutama kepada peserta didik yang ada di kelas 8 SMP. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa ya, klik loncengnya sehingga nanti kalau ada video terbaru ya, kita semua akan mendapatkan notifikasinya. Baik, volume prisma ya, kamu perhatikan ada kubus dan limas segi 4. Ada kubus ya, ada kubus, dan ya, kalau kubusnya ini kita buat namanya apa ini, diagonal ruangnya ya, diagonal ruangnya ada 4 diagonal ruangnya kita buatkan, maka keempat diagonal ruangnya itu bertemu pada satu titik ya, pada satu titik ini. Kemudian tinggi kubusnya adalah ini ya, kalau persis dari tengah-tengah ini berarti bisa terbagi menjadi 2. Tinggi kubus itu yang sama panjang, garis hijau dan garis berwarna merah ini ya, kita bisa perhatikan. Nah, di bagian bawah ini nanti ada sebuah limas, limas segi 4. Nah, kita ambil salah satu limas segi 4 yang ada di bawah, itu kita ambil. Ada berapa buah limas? Ya, ada berapa buah limas yang terbentuk setelah semua diagonal ruang kubus digambar? Ada berapa? Nah, di bawah ada 1, di atas ada 1, kemudian di samping kanan ada 1, di samping kiri ada 1, sudah ada 4. Nah, biasanya yang terlupakan adalah yang bagian depan ini dan bagian belakang, sehingga totalnya ada berapa? Ada 6 buah limas segi 4. Ada 6 buah limas segi 4. Jika panjang rusuk kubus adalah 12 cm, berapa panjang tinggi masing-masing limas? Tingginya tidak lain adalah berapa tadi? Separuh dari 12, yaitu berapa? 6 cm. Oke, jadi jawabannya limas yang terbentuk ada 6 buah, kemudian tinggi dari limas itu tidak lain adalah setengah kalikan 12, sama dengan 6 cm. Nah, ini awal kita nanti akan mendapatkan rumus volume limas ini ya, maaf ya, ini bukan prisma tetapi limas, volume limas ya, tetapi volume limas itu nanti didapatkan dari ya, ini volume kubus. Oke. Nah, sebagai soal pengantar untuk mendapatkan rumusan dari volume limas, kita perhatikan pada kubus ABCD EFGH yang ada di kiri ini, AG, BH, CE, dan DF adalah diagonal ruangnya seperti tadi sudah saya katakan. Jika panjang AB ini adalah rusuk kubus, itu adalah 8 cm. Nah, kita disuruh menghitung berapa volume kubusnya. Ingat, volume kubus tidak lain adalah S pangkat 3, berarti 8 pangkat 3. Sebutkan nama semua limas segi 4 yang terdapat pada kubus ya, yang terdapat pada kubus. Siapa aja limasnya? Limas ya, P, A, B, C, D, kemudian limas P, C, D, H, G, dan seterusnya ya. Kemudian hitunglah volume limas A, B, C, D, P atau P, A, B, C, D, boleh. Nah, cara menyelesaikannya, oke ya, jadi kita gambar ulang. AB itu 8 cm, kemudian tinggi dari limasnya itu tidak lain adalah 4 cm. Nah, volume kubus adalah S pangkat 3 tadi ya, 8 kali 8 kali 8. Oke, sama dengan 512 cm kubik. Kemudian yang kedua, limas yang terbentuk ada 6 buah limas PABCD atau ABCDP. Kemudian yang kedua adalah limas PEFGH. Limas yang ketiga adalah limas PADHE. Kemudian limas yang berikutnya adalah limas
BCGF yang ada di samping kanan. Kemudian limas yang berikutnya adalah limas PABFE ada di depan, dan limas yang terakhir adalah limas PDCGH atau limas yang ada di belakang sana. Ada 6 buah limas. Ke-6 buah limasnya adalah merupakan limas segi 4 beraturan. Nah, volume limas PABCD bagaimana caranya? Kita tahu tadi bahwa ada berapa limas tadi? Ada 6. Ya, ada 6 buah limas. Padahal 6 buah limas itu kalau kita gabungkan itu akan menjadi kubus, sehingga volume dari ke-6 limas itu akan sama dengan volume kubus. Ya, jadi volume salah satu limasnya tidak lain adalah 512 dibagi 6. Nah, ini sama dengan 85,33 cm3. Nah, dari sini nanti akan bisa kita buat satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, atau cara lain penyelesaian soal tadi, ya, soal yang ketiga tadi, ya, volume limas PABCD itu tidak lain adalah 8 kali 8 kali 8 dibagi 6. Nah, sama artinya dengan, ya, 8 kali 8 kali, ya, 8 yang tinggi ini kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 menjadi perkalian 2 bilangan, maksud saya 4 kalikan 2 masih dibagi 6, sehingga kan kita peroleh, nah ini 8 kali 8 ini merupakan bagian alas, kemudian 4 ini adalah merupakan tinggi dari limas. Nah, sementara kalau 2 dibagi 6 itu adalah 1/3. Nah, sehingga hasilnya adalah ini. Nah, sehingga kita bisa mengatakan, oh, luas alas limas PABCD itu adalah 8 kali 8, ya, itu luas alasnya. Padahal tingginya tadi adalah 4, ya, tingginya adalah 4. Maka kita bisa mengatakan bahwa volume limas PABCD itu tidak lain adalah 1/3 kali luas alas dikalikan tinggi. Dan cara inilah yang merupakan rumus, ya, volume dari setiap limas. Jadi perlu dicatat ini. Jadi volume limas itu tidak lain adalah 1/3 kali luas alas kalikan tinggi. Nah, ini kita buat satu rumusan volume limas. Nah, jadi kita bisa buat satu kesimpulan bahwa volume limas itu adalah 1/3 kalikan luas alas kalikan tinggi. 1/3 kalikan LA kalikan T. V adalah volume limas, kemudian LA adalah luas alas limas. Nah, ini tergantung lagi alasnya nanti berbentuk apa gitu ya. Kalau alasnya segitiga ya berarti luas segitiganya kita cari. Kalau alasnya berbentuk segi 4 ya luas segi 4-nya yang kita cari. Dan dikalikan dengan T. T-nya adalah tinggi limas. Sebagai contoh yang pertama, nah, perhatikan ada gambar limas seperti yang ada di kanan ini. Namanya adalah limas segi 4, ya, limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Segi 4-nya, ya, ukurannya adalah panjangnya 11 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Kemudian tinggi dari limasnya adalah 12. Ya, jadi pada gambar limas di kanan, alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 11 cm kalikan 10 cm. Jika tinggi limas itu adalah 12, hitunglah volume limas. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Jadi ini yang diketahui, ya, jadi alas limasnya persegi panjang dengan ukuran 11 kalikan 10 cm. Tinggi limasnya adalah 12 cm. Berapakah volumenya? Ingat, volumenya adalah 1/3 kalikan luas alas kalikan tinggi. Luas alasnya tidak lain adalah luas persegi panjang. Panjang kali lebar, oh berarti 1/3 kali 11 kali 10 kalikan 12. Dengan menyederhanakan kita bisa menghitungnya. Ya, jadi 12 dibagi dengan 3 itu sama dengan 4, atau langsung juga kita kalikan. Ya, ini hasilnya 1/3 kalikan 110 kalikan 12
sepertiga kalikan, nah ini ya 1320 itu ya. Jadi hasilnya adalah 440 cm kubik. Ini kesimpulannya. Cukup sederhana ya, cukup sederhana. Kalau prisma limasnya itu alasnya adalah bangun-bangun yang masih sederhana. Misalkan segitiga, kemudian segi 4 itu masih mudah. Tetapi nanti kalau sudah segi 5, segi 6 dan seterusnya itu nanti agak bertahap menyelesaikan luas alasnya. Baik, yang berikutnya contoh yang kedua. Diketahui volume 5 segitiga PABC seperti pada gambar ini. Volumenya adalah 342 cm3. Jika pada segitiga ABC itu siku-siku di titik C, jadi siku-siku di sini. Kemudian panjang AB-nya adalah 15 cm, panjang BC-nya, ya, panjang BC-nya di sini belum diketahui nih, ya. Tapi ini di gambar sudah ada 12, dan AC-nya adalah 9 cm. Tentukan tinggi OP. OP tidak lain adalah tinggi limas. Cara menyelesaikannya, nah ini. Oke, volumenya adalah 342 cm3, AB-nya 15 cm, kemudian AC-nya 9 cm. Sudut ACB adalah siku-siku, berarti alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Berapakah T atau OP-nya? Tinggi limas atau OP-nya? Cara menyelesaikannya, baik ya. Volume itu tidak lain adalah sepertiga kalikan luas alas kalikan tinggi. Oke. Nah, nih, bagaimana cara menghitung luas alasnya, luas segitiganya? Bagaimana caranya menyelesaikannya? Ya, ini setengah kalikan AC kalikan BC. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah berapakah panjang BC-nya. Nah, panjang BC-nya kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, jadi AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Teorema Pythagoras yang sudah ada pada penjelasan saya sebelumnya. Nah, ini BC-nya akan kita dapatkan akar dari 144 yaitu 12. Nah, ketika 12 BC-nya sudah ketemu, tinggal kita gantikan di sini, kita masukkan di sini. Oh, berarti luas alasnya adalah setengah kalikan 9 kalikan 12. Ya, sama dengan 54 cm persegi. Nah, ketika luas alasnya sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume dari ini limas ya. Jadi volumenya sudah diketahui 342 sama dengan sepertiga kali 54 kalikan T. Nah, T-nya yang dicari ya. Jadi 342 ya, 342 sama dengan 18 kalikan T. Oh, berarti T-nya sama dengan 342 dibagi 18 sama dengan 19 cm. Jadi tinggi limas atau panjang ruas garis OP ini tidak lain adalah 19 cm. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya. Nah, ini sebuah hiasan berbentuk limas segi 6 seperti pada gambar. Kemudian ditempatkan dengan terbalik ya, di dalam kotak berbentuk prisma yang tembus pandang seperti pada gambar. Alas prisma adalah segi 6 beraturan dengan panjang sisi 4 mm dan tinggi hiasannya adalah sama dengan tinggi ya, tinggi kotak atau tinggi prisma ya, yaitu 3 mm. Jadi ini limasnya ini mentok sampai pada alas dari sebuah prisma. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan volume ruang kosong dalam kotak tersebut. Nah, pemikiran sederhananya itu tidak lain adalah bahwa ruang kosong yang ada ini tidak lain adalah ya, volume dari prisma dikurangi dengan volume dari limas. Nah, sehingga permasalahannya berapa volume prismanya, kemudian berapa volume limasnya. Cara menyelesaikannya perhatikan.
Ini yang diketahui. Sisi alas prismanya sama dengan sisi alas hiasan, yaitu 4 mm. Kemudian tinggi prisma sama dengan tinggi kotak, ya. Tinggi prisma sama dengan tinggi hiasan atau tinggi limas, sama dengan 3 mm. Yang ditanyakan, berapa volume ruang kosong dalam kotak? Kita simbolkan sebagai VRK, ruang kosong, gitu ya. Nah, baik cara menyelesaikannya. Oke, ini konsep yang tadi saya katakan, bahwa volume ruang kosong tidak lain adalah volume prisma dikurangi volume hiasan. Volume prismanya kita hitung, ya, luas alas kalikan tinggi. Nah, ini yang dulu sudah saya berikan. Bagaimana menentukan luas segi 6? Luas segi 6 beraturan itu tidak lain adalah 3/2 S pangkat 2 kalikan akar 3 dikalikan dengan tinggi prisma, sama dengan 3/2 kalikan S nya tadi 4 pangkat 2 kalikan akar 3 kalikan tingginya adalah 3. Nah, hasilnya adalah nih 24 akar 3 masih dikalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 72 akar 3 mm. Nah, jadi volume hiasannya adalah, volume hiasan kalau luas alasnya sudah tahu, ini tadi 72 akar 3 cm persegi, ya, ini. Oke. Ini tadi cm kubik, betul ya, volume prismanya. Kemudian volume hiasannya tidak lain adalah volume limas ini, ya, bukan VP tapi VL atau VH tadi, ya. Sama dengan sepertiga kalikan luas alas kalikan T, sama dengan sepertiga kali, nah, luas alasnya adalah ini 72, luas alasnya adalah ini 24 akar 3, 24 akar 3 tadi, ya, sepertiga kali 24. Nah, ini dihitung lagi nih berarti, ya, sepertiga. Oke, nah, ini selesaikan. Jadi sebenarnya ini tadi sudah bisa nih, ya, ini 24 akar 3, ya, jadi 24 akar 3 dikalikan dengan sepertiga gitu aja, sehingga akan kita dapatkan 8 akar 3 masih dikalikan dengan 3, hasil akhirnya adalah 24 akar 3. Nah, kalau keduanya sudah kita dapatkan masing-masing, baik volume prisma maupun volume limasnya atau volume hiasannya, tinggal kita masukkan ke sini, sehingga akan kita dapatkan volume ruang kosongnya tidak lain adalah 72 akar 3 dikurangi 24 akar 3, hasilnya adalah ini. Nah, 72-nya dikelompokkan dengan 24, 72 dikurangi 24 kalikan akar 3, hasilnya adalah 48 akar 3. Jadi kesimpulannya, jadi volume ruang kosong dalam kotak tersebut tidak lain adalah 48 akar 3 mm kubik. Nah, realnya berapa? Akar 3 dicari, ya, akar 3 nya dicari dengan menggunakan kalkulator, itu bisa, nanti baru dikalikan dengan 48. Ini anak-anak, jadi penjelasan kita mulai dari pengertian dari limas, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian unsur-unsur dari limas, dan yang terakhir adalah volume limas. Ya, saya rasa pertemuan kali ini hanya sampai di sini dulu. Nah, sekali lagi, ya, penjelasan yang saya sampaikan ini, ya, dibuat rangkuman, kemudian dipelajari. Kalau misalkan masih bingung, dibuka lagi videonya, ya. Jadi sebelum saya akhiri, ya, banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf, ya. Kemudian senantiasa dukung channel Faiz Nabil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.